Autaraka waladan yastaghfirullah, dia meninggalkan anak yang mendoakannya, yang memintakan ampun atas dosanya. Bapak ibu kalau punya anak, dia anaknya berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa anak bapak ibu. Bapak ibu diamankan sampai hari kiamat walaupun anaknya mati lebih dulu dari kita. Kadang saya ini sering miris bapak ibu. Ada hadis Nabi, innallaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannati hatta yaqula ya rabbi anna li haza. Ada orang kata Nabi diangkat ke sorga paling tinggi kelak. Sorganya paling tinggi, amalnya sedikit. Dia malu, ya Rabb, ya Tuhan, anna li haza. Bagaimana sorga saya sehebat ini? Amal saya sedikit. Malu saya dapat sorga sehebat ini. Apa jawaban Allah? Haza bistighfari waladika laka. Ini anakmu yang memintakan ampun. Sorgamu saya angkat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat isya dan tarawih, salat sebentar lagi yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kata Allah, harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia, dan yang kekal daripada kebaikan itulah sebaik-baik pahala di sisi Tuhanmu dan sebaik-baik harapan untukmu. Itu arti sederhananya surat Al-Kahfi ayat 46. Ada beberapa poin menarik dari ayat ini Bapak Ibu. Pertama, Allah mengatakan harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia. Jadi harta, anak, kata Allah, perhiasan hidup. Kenapa harta dan anak disebut perhiasan Bapak Ibu? Karena harta dan anak ini memiliki sifat yang sama dengan perhiasan. Itu kenapa harta dan anak disebut perhiasan. Apa sifat perhiasan? Pertama, perhiasan itu sifatnya selalu dibanggakan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di perhiasan itu sifatnya dibanggakan. Itu kenapa ibu-ibu sebagian kalau yang pakai cincin ame atau galang itu biasa gacok menggaruk-garuk daki orang nah. Nah, kalau ada ibu pakai cincin ame atau galang, makanya saya pernah lihat di TV Bapak Ibu ada presenter pakai cincin permata, itu kalau bicara begini. Memang sifat perhiasan itu begitu, dia selalu dibanggakan, ya. Nah, harta ini ya disebut perhiasan karena memang harta dibanggakan, ya. Makanya orang ketika belum pakai mobil, baru pakai motor saja, itu kalau masuk rumah dari gerbang langsung masuk pagar, itu kalau pakai motor. Tapi kalau pakai auto, putar-putar sekalian komplek dulu Ibu ya. Bukaan kacau seketik. Itu memang sifat perhiasan begitu. Dia dibanggakan, ya. Makanya Karun, Bapak Ibu baca surat Al-Qasas mulai ayat 76 sampai 78. Karun itu kan manusia terkaya sepanjang sejarah. Hingga kata Allah, kunci gudang emasnya, bukan emasnya ya. Kunci gudang emas Karun itu baru bisa diangkat oleh 40 orang laki-laki yang kuat. Bara banyak ameh benda. Kunci gudang emasnya saja 40 orang mengangkatnya. Karun kalau keluar rumah kata Allah, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi.
Qarun kalau keluar rumah selalu memamerkan kekayaannya. Memang sifat perhiasan begitu, sifat harta begitu. Jadi kalau ada orang memamerkan kekayaan, itulah sifat perhiasan. Anak juga begitu. Anak kan dibanggakan ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau duduk berkumpul-kumpul, yang diceritakan itu siapa? Kalau ndak anak, cucu. Ya nak. Jarang-jarang ibu membanggakan suami kalau duduk-duduk sama-samanya. Sebab kami kok ndak perhiasan di ibu-ibu lah. Ibu-ibu kalaupun berkumpul menyambut suami, paling penyerengehnya, pemberangnya, kikinya, ya. Ya, jarang-jarang kami ini dibanggakan. Kenapa? Memang kami tidak perhiasan. Kalau anak dibanggakan karena perhiasan. Itu sifat perhiasan. Yang pertama, yang kedua, perhiasan itu sifatnya sementara, Bapak Ibu. Tidak ada perhiasan yang abadi di muka bumi. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca surat Al-Hadid ayat yang ke-20, Allah menyebut perhiasan bumi, perhiasan dunia, anak dan harta ini seperti hujan yang turun dari langit. Hujan turun menumbuhkan tanaman. Tanaman kemudian tumbuh menjadi hijau. Saking hijaunya mengagumkan orang-orang. Tapi di puncak hijau dia berubah menjadi kuning. Setelah kuning dia layu, setelah layu jadi sampah. Itu kata Allah begitu. Jadi semua yang kita banggakan perhiasan dunia ini, Ibu, pada ujungnya menjadi sampah. Tapi ada masanya di puncak kebanggaan. Rumah mewah yang Bapak Ibu bangun miliaran rupiah mungkin harganya, suka atau tidak suka pada waktunya nanti rumah itu jadi setumpuk setumpuk tanah itu. Percayalah Bapak Ibu. Mobil mewah yang Bapak Ibu banggakan hari ini, besok pada waktunya jadi seonggok besi itu. Yakinlah. HP yang Bapak Ibu banggakan Android itu masuk tong sampah pada akhirnya itu. Karena sifat perhiasan begitu. Tidak ada yang abadi perhiasan. Anak juga begitu. Dari kecil menyenangkan hati, tumbuh sampai besar, sampai menyenangkan. Tapi pada waktunya di puncak hijau dia berubah menjadi kuning. Kuning layu, layu mati, jadi sampah masuk ke dalam tanah diinjak-injak. Bapak Ibu sekarang, dulu Bapak Ibu ni tak tanggung rancaknya lah kau. Tak tanggung gagah lah kau. Waktu ibu-ibu umur 7 balik ya tiuk sabanta saya berkacau. Enak. Leka jadi camin oto tagak baca lihat je ke situ tu. Itu. Karena ketika itu sedang mekar, sedang rancak. Kalau kini lah malih baca min dah. Ada kini caliak le karipui gila tangga ada kini caliak le. Ada. Kini ibu-ibu lah kuniang kau. Lakuniang mah, bapak lakuniang ini ke. Menunggu layu itu, sabantala jadi sampah tu mah. Dicampat orang kayu dingin lah. Pak, cayo lah kamu. Nah semua perhiasan tu begitu. Tidak ada yang abadi. Tapi kata Allah wal baqiyatus salihat, ada perhiasan yang abadi nilainya. Ada anak, ada harta kata Allah yang baqa. Yang baka itu bukan zatnya, bukan fisiknya. Karena tidak ada fisik yang abadi di muka bumi. Yang abadi itu kata Allah sawaban. Nilai pahalanya, wa amalan, dan harapan kita kepadanya. Karena itu Pak Ibu, Bapak Ibu kalau baca surat An-Nahl ayat 96, kata Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada bersamamu, yang kau simpan bersamamu akan lenyap dan binasa. Apa yang kau titipkan kepada Allah, itulah yang kekal abadi. Nabi Muhammad pernah menyembelih seekor kambing. Lalu katakan kepada Aisyah, Aisyah masak kambing ya. Baik kata Aisyah. Setelah masak, bagi ya kepada orang miskin. Baik kata Aisyah. Dimasak, setelah masak dibagi. Pulang Nabi tanya Aisyah, sudah dimasak kambing tadi? Sudah. Sudah dibagi? Sudah saya habis bagi semua ya Rasulullah. Sudah habis saya bagi semua. Tapi saya sisakan, saya tinggalkan sepotong untukmu. Maka ditinggalkan yang bagian kaki untuk Nabi. Apa kata Nabi? Ketahuilah Aisyah, yang kau bilang habis tadi, itulah yang tinggal. Yang kau katakan tinggal ini, inilah yang habis. Itu kata Nabi begitu. Yang kau bilang habis bagi-bagi tadi, itu yang kekal.
Yang saya makan ini, yang kau sisakan, ini habis. Karena itu ada hadis Nabi, bila mati manusia, mati anak Adam, ada ya semua amalnya habis. Kecuali masih ada amalnya 3 sampai hari kiamat. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Hadis ini yang 3 ini masih umum, belum ada rinciannya. Rinciannya ada hadis Abu Dawud menjelaskan. Kata Nabi, sab'atun yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Kata Nabi, ada 7 amal yang abadi nilainya. Sampai hari kiamat, bila seseorang memiliki satu di antara yang 7 ini, dia akan diamankan sampai hari kiamat oleh Allah. Ini Bapak Ibu hati-hati, tolong pilih salah satu yang 7 ini ya, mumpung kita masih hidup. Karena Nabi katakan begitu, Allah isyaratkan begitu, ada wal baqiyatus salihat namanya, 7. Mari kita lihat satu-satu. Apa amal yang kekal abadi yang menyelamatkan manusia sampai hari kiamat? 1, man 'allama ilman. Siapa yang pernah mengajarkan ilmu. Bapak Ibu yang pernah jadi guru, yang dosen, yang pensiunan guru, aman. Ninggal tunggu meninggal mati saja tu. Aman tu, Pak. Nah, ada ibu yang guru, yang dosen, Pak, itu aman. Nah, sebab yang jadi guru itu Ibu amalnya seperti multi level. Saya menyampaikan sekarang ini tidak ada dari saya Bapak Ibu, karena dulu saya lahir tidak tahu apa-apa. Lalu ayah saya menyuruh saya belajar ke sini, belajar ke sini, dapatlah semua yang sekarang saya miliki, saya bagi ke Bapak Ibu, saya dapat pahala. Guru-guru saya semua pun dapat pahala sebanyak saya, guru dari guru saya dapat pahala dari saya pun begitu dari murid-murid saya sampai hari kiamat. Dah hebat jadi guru tu. Makanya Bapak Ibu yang lah jadi guru, jadi guru salah sampai pensiun lah, jadi pejabat lah, lah tu. Ya, jadi guru. Aman, abadi sampai hari kiamat, diamankan Allah. Apalagi yang guru mengaji. Guru mengaji ku yang paling hebat. Yang kata Nabi, sebaik-baik manusia yang mengajarkan Al-Quran. Maka guru-guru mengaji di masjid kau ambillah minantu. Oh, itu sebaik-baik manusia tu, Pak. Ya, Pak Prabu lah ambil minantu tu, Pak, yang guru-guru mengaji. Kau ndak lah. Ibu-ibu kau dapat minantu dokter 2 hari pesta di gedung. Kau dapat guru mengaji gari masjid mendoa seketik saja. Mau betul loh, Ibu. Nah. 2. Amal abadi ya, au ajara nahran, yang mengalirkan air. Siapa yang mengalirkan air sampai ke sawah-sawah, sampai ke kebun-kebun, sampai ke pemukiman-pemukiman, maka yang mengalirkan air itu abadi sampai hari kiamat. Walaupun bandanya lah mati, walaupun airnya lah berhenti, tapi Allah mencatat dia pernah mengalirkan air. Maka Bapak Ibu yang keraju di PDAM aman. Ya, ada kerajaan di PDAM Bapak Ibu yang menggali-gali paralon, yang mengatur air di hulu tu, itu aman sampai kiamat tu, Pak. Yang kerajaan di PDAM, asalkan ikhlas bekerja karena Allah. Awak masjid awak pakai PDAM dah, Pak? Ke semua. Okey. Bara banyak orang di Padang kau yang pakai PDAM kau. Rumah-rumah orang mandi, mencuci, masjid orang berwuduk, tu pahalanya untuk orang yang menggali PDAM tu, untuk menggali-gali lubang, untuk yang ngurus-ngurus air tu. Dah hebat mengalirkan sungai dah. Hebat Ibu ya. Ambu alunnya 1 oleh Ustaz. Lah 2 lah P baru Ustaz. Yang ketiga lah. Yang ketiga kata Nabi, au hafara bi'ran, yang menggali sumur. Bapak Ibu yang sumur-sumur berapa, Pak? Siapa yang membiayai sumur masjid kau, aman kalau mati, cayolah kamu. Ya. Jadi kalau ada besok masjid, musala, sekolah yang tidak ada airnya lah, berinvestasi menggali sumur itu, aman sampai kiamat tu. Walaupun sumur kau lah mati, walaupun sumur kau lah tutui, Allah catat kita pernah menggalikan sumur. Saya pernah ya cerita di sebuah pesantren, Bapak Ibu. Pesantren kau ya letaknya tinggi, air susah kalau udah panas, santri banyak, masalah air. Satu hari datang wali murid berkunjung ke pesantren itu, cerita pengurus bahwa masalahnya air di sini. Ada ibu-ibu kabarangke haji, kabarangke umrah suami istri, nyotari pitinya
Nyo ambil pitinya nak jadi orang ke umrah lah, nyo galikan sumur di situ, nyo belikan mesin pengolah air, sampai sekarang ada ribuan santri minum di situ. Tu hebat mencari pahala tu. Hebat. Bukan pergi umrah tak bagus, bagus. Tapi kalau bapak ibu pergi umrah pahalanya sekali saja. Pergi umrah pahala sekali saja. Itu kalau nak berselfie pakai panjang saja tu, ada? Menggali sumur sampai kiamat. 3 ya, gali sumur. Yang keempat, augar rasa nakhlan yang menanam pohon. Bapak ibu, kalau agak lawe lahan, tanamlah pohon. Makanya kata Nabi, besok mau kiamat, besok dah mau kiamat, hari ini tanam pohon. Menanam pohon tu pahalanya besar, besar. Makanya Nabi mengatakan ketika perang, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan tebang pohon. Larangan menebang pohon sama dengan membunuh orang. Apa artinya itu? Menebang pohon itu setara dengan membunuh orang, dosanya itu. Yang bapak ibu tebang pohon di hutan, tapi kalau gundul hutan, air habis, orang mati beko kehausan, sawah orang tak jadi, marah dosa itu. Longsor beko, banjir bandang, ribuan mati beko tu. Menebang pohon itu sama membunuh orang tu. Hebatnya Islam ni bapak ibu, memberikan penghargaan kepada orang yang peduli dengan lingkungan, yang suka menanam pohon, kata Nabi, akan diamankan sampai kiamat. Tapi menanam pohonnya di lahan yang terbuka yang milik kita atau di hutan. Jangan ditanam pohon ko di sebelah tetangga. Di bibu ko nanam mangga di batai tanah jurang, di pagawa jurang, tak boleh. Ya, itu menzalimi orang nama itu. Ibu kalau menanam mangga di batai tanah, keceng ke orang sebelah, bu, pak, buah mangga separuh untuk apa? Separuh untuk apa? Bu, akak pak separuh tu mah. Tak cabui. Ibu je menanam di luar pagar tak boleh tanam lah. Di luar pagar dia punya awak lah tu. Tu ratu orang banyak tu mah menciluk tu. Ibu kalau menanam di luar pagar tu, aduh ibu kau menanam sarai, menanam kuning bagai tu. Ibu merampok hak orang tu. Cabui dia tu. Kadang motor ke berselisih lalu. Ya nak? Tambik gara-gara di tanaman ibu di buku jalan tu. Tak boleh. Bibir jalan tu kalau ada tu berselisih, turun ke bawah. Kau ditanam di situ. Lah ibu-ibu cabui lah, jangan tanam-tanam tu lah. Mana ibu menciluk sepanjang umur pun nama tu mah. Tu korupsi tu, korupsi dah ambil peti negara tu, korupsi jalan tu mah. Ibu-ibu banyak nampak bu nanam-nanam di muka pagar tu, tak boleh. Bibir jalan tu biarkan kosong. Ya tak? Apalagi pohon tanam tu tak boleh. Tanaman ketek saja tanam lagi pohon. Tak masuk ibu-ibu apa-apa yang beralik memakai jalan tu menciluk tu. Ya, menciluk punya orang tu mah, minta izin. Minta halal. Jangan dibantang setenda tengah jalan tu. Ya tu lagi pelang seketik. Maaf ya, jalan terganggu. Menciluk tu. Oh kau tangka-tangka apa ibu cuba lah besok di akhirat cari orang sado besok lagi amal lakinya. Dah dosanya ambil. Apa ngecian saja kau tangka-tangka cuba lah. Nah. Kalau ingin pakai jalan beralik minta izin ke orang banyak sadonya, tamuinya, minta kehalalan kenya. Nah, menanam pohon ya. Yang kelima, kata Nabi, aubana masjidan, yang pernah ikut membangun masjid. Bapak ibu saya yakin semuanya ikut nih. Bu masjid kau bangun sama-sama. Walaupun sebesar sarang burung, aman. Bapak ibu yang sudah ikut bangun masjid ni aman, tinggal menunggu mati saja. Ya, tapi jangan kamar diri sabui jo, ko tonggak ko den ko mako. Tu abi tu pe. Nah. Bangun masjid ya. Nah, yang keenam, awarasa mushafan, yang mewariskan mushaf. Bapak Ibu, yang ini punya siapa ni, orang punya ni, tak tahu saya punya Ibu. Ini kalau mati ni yang pada ni sampai kiamat aman ni Pak. Karena dia sudah dicatat Allah mewariskan mushaf. Bapak Ibu yang belum, nanti kalau ke pasar, singgah di toko buku, beli Quran satu, taruh di masjid, di musala, tempat mengaji. Bapak Ibu sudah dicatat Allah mewariskan mushaf. Walaupun tak dibaca orang tu soal lain. Walaupun dah habis dah soal lain, tak ada yang abadi di muka bumi, nilai apanya, fisiknya. Dan jangan Bapak Ibu rusuh lah. Kalau datang Quran di lemari kan, tiup ambil orang, tiup ambil Quran, orang calik so, leh punya dan tak perlu. Tak. Yang penting Bapak Ibu sudah mewariskan mushaf. Yang terakhir, autaraka waladan yastaghfirullah, dia meninggalkan anak yang mendoakannya, yang memintakan ampun atas dosanya.
Bapak ibu kalau punya anak, dia anaknya berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa anak bapak ibu. Bapak ibu diamankan sampai hari kiamat walaupun anaknya mati lebih dulu dari kita. Rugilah bapak ibu yang punya anak tidak pernah memintakan ampun atas dosa orang tuanya. Makanya bapak ibu, anak-anaknya lah gadang, lah dak jawabnya lah berumah tangganya, tolong tulian doa tadi di HP tu. Di WA tu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap sudah subuh kirim ke nyo ang baco. Besok sudah subuh kirim oleh ang baco ya di hari. Kadang-kadang anak aku bebu dik sibuk inyo sudah berdoa lah, awaknya ke doa. Ya. Kirim tu ke nyo. Dan dak angkirin piti dak anti ya. Dak lagi belanja dak anti ya. Dak balian oto mah dak anti ya. Pi ko ang doa dan doa perlu doa tu ya. Tu dan perlu cik doa tu ha. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bapak ibu aman sampai hari kiamat. Lebih hebat betul itu. Ya. Kadang saya ini sering miris supaya ibu. Ada hadis Nabi, innallaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannati hatta yaqula ya rabbi anna li haza. Ada orang kata Nabi diangkat ke sorga paling tinggi kelak. Sorganya paling tinggi, amalnya sedikit. Dia malu, ya Rabb, ya Tuhan, anna lihaza. Bagaimana sorga saya sehebat ini? Amal saya sedikit. Malu saya dapat sorga sehebat ini. Apa jawaban Allah? Haza bistighfari waladikalaka. Ini anakmu yang memintakan ampun. Sorgamu saya angkat. Sering terjadi Bapak Ibu, saya banyak menemukan kasus itu ketika bapaknya meninggal dunia. Pernah saya di satu masjid di sini, dekat sini nih, ya, ada 2 jenazah dibawa untuk salat jenazah hari Jumat, habis khutbah Jumat. Saya panggil anak-anaknya datang. Apa Ustaz, tolong bapak salah satu jadi imam, kini orang tuanya. Apa kata anak-anaknya? Minta tolong Ustaz, kami wakil ke saya ke Ustaz. Dan itu tidak satu kasusnya. Kalau ada bapak ibu begitu, jenazah bapak ibu terbujur, orang disuruhkan mendoakan bapak ibu. Itulah malang beranak tu mah. Tak ada sama malang tu punya anak itu. Ampe 10 tahun, 50 tahun nyo hidup salat jenazah, saya tak pandai lah. Sama malang beranak bapak ibu tu mah. Apa ibu yang punya anak laki-laki kah? Tolong teleponnya mereka. Ang le pandai semua yang jenazah ya. Ba ko betu ke siapa? Dan nampak lah gaib dan dia ya. Tak beko tak besuk dan mati ya. Kau mati besuk ang di mengko ya. Baca lah kini ya. Kau salah kau nak janang ya. Bapak yang muda-muda kah? Berjanji lah kau. Kau mati orang gaib besuk jadi agen kurang jenazahnya Pak Ibu. Kenapa? Allah hendak mengangkatnya ke surga paling tinggi, itu yang dibuangnya. Tak malang punya anak tu. Malang punya anak oleh itu mah. Itu aset yang paling hebat. Nah, 7 tadi Ibu ya, ambillah agak 1. Ilmu, mengajarkan ilmu, mengalirkan air, menggali sumur, menanam pohon, mewariskan mushaf, membangun masjid, atau punya anak yang mendoakan kita. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua pilih agak 1 supaya kita aman, tinggal mati saja. Kalau Bapak kurang yakin, beramal saya dulu, tu beko cuba lah mati, tu beko celik lah rasulnya sudah tu. Tapi kalau cuba mati tak balik marinya. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.